Bagi teman-teman yang menunggu formasi-formasi apa yang terbuka pada CPNS periode 1, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan menyampaikan salah satu formasi yang sudah terbuka dan teman-teman bisa akses ya mengenai informasinya, jadwal pendaftarannya, dan gajinya. Nanti kakak akan sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi mengenai informasi seputar CPNS dan P3K. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sarjana penggerak pembangunan atau salah satu seleksi kemiliteran yang untuk teman-teman lulusan S1 dan S2, dan ini cukup bagus juga ya, gajinya cukup tinggi, seleksinya juga tidak terlalu ketat-ketat amat, dan ini sudah terbuka pada tanggal 20 Maret ya. Jadi sudah terbuka pada hari ini kemarin ya, terhitung mulai kemarin. Jadi bagi teman-teman yang masih menunggu ya, karena apa? Untuk Dikdin ya, atau dinas ya, yang untuk CPNS periode pertama itu masih belum terbuka juga, karena kakak tadi cek ternyata aplikasi atau websitenya juga masih belum bisa terbuka. Tapi ini ada salah satu formasi yang bisa teman-teman daftari, yakni sarjana penggerak pembangunan. Oke, tanpa basa-basi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di pembahasannya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai ini ya, seleksi sarjana penggerak pembangunan tahun ajaran 2024 ya. Kita langsung aja ya. Pertama itu persyaratan ya. Oke, tunggu ya. Nah, pertama persyaratan, seperti biasa nomor 1 persyaratan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau mendaftar, pertama itu WNI atau warga negara Indonesia. Selanjutnya usia maksimal 35 tahun, lulus pendidikan S1 atau S2 dengan latar belakang pendidikan sains kayak MIPA ya, keteknikan, teknik, engineering, matematika, sosial, humaniora dengan IQ minimal 120 ya. Selanjutnya ijazah ya, pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi minimal terakreditas B, atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapatkan penetapan penyertaan dari panitia penilaian ijazah luar negeri dengan usia maksimal sampai 35 tahun. Selanjutnya tidak pernah dihukum di penjara. Oke, selanjutnya tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai CPNS maupun PNS ya, TNI, Polri, dan BUMN atau BUMD, atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran hukuman bagi pegawai swasta. Selanjutnya dia sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Bagi peserta yang wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil ya. Bagi teman yang perempuan yang mau mendaftar tidak boleh dalam kondisi hamil ya. Selanjutnya tidak sedang dalam ikatan dinas atau perjanjian kerja dengan instansi pemerintah atau swasta manapun. Terakhir yakni wajib mendaftar online ya di laman seleksi spp.aidu.acid ya, ini ya. Kakak nanti sampaikan di deskripsinya, teman langsung klik aja ya supaya cepat. Itu persyaratan berarti ada sekitar 12 persyaratan ya, cukup banyak. Cuma yang penting di sini itu di bagian usia maksimal ya. Usia maksimal 35 tahun seperti pendaftaran CPNS seperti biasanya, dan IQ-nya ini minimal 120 ya. Cukup tinggi juga, tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman belum mengeceknya, boleh ada beberapa persyaratan itu untuk mendapatkan IQ atau tesnya lah ya, untuk melihat IQ-nya teman-teman. Boleh, nanti ada beberapa lembaga-lembaga juga untuk meneliti hal tersebut ya. Jadi persyaratan ada 12. Selanjutnya dokumen. Nah, dokumen yang dipersiapkan itu cuma 8 ya. Nah, hampir sama juga yang di bagian CPNS juga, tidak ada terlalu beda-beda amat ya. Pertama surat lamaran seperti biasa ya, kayak yang di CPNS juga. Selanjutnya scan KTP atau kartu keluarga. Selanjutnya foto berlatar belakang putih, scan ijazah dan daftar nilai atau IPK ya kalau S1, dan S2 juga IPK ya berarti ya. Scan sertifikat kursus atau diklat yang pernah dilakukan apabila ada. Berarti ini tidak wajib ya, karena ada konteks apabila ada. Selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Selanjutnya surat kesehatan jasmani dan rohani, dan terakhir adalah surat bebas narkoba.
Oke, nah jadwal kegiatan ini mungkin ada teman tunggu ya, kapan pembukaannya. Nah, untuk pembukanya itu sudah terbuka kemarin 28 Maret sampai 16 April, berarti masih ada sekitar 2 mingguan ya dari hari ini. Nah, bulan April itu hasil seleksi administrasi ya, 18 April. Selanjutnya dilanjutkan pada tes psikologi 21 April sampai 23 April. Selanjutnya pengumuman tes psikologi tanggal 25 April. Selanjutnya tes kesehatan pada tanggal 29 sampai 31 April. Nah, untuk bulan Mei ada namanya tes wawancara dan mental ideologi 1 sampai 5 Mei. Selanjutnya pengumuman akhir itu pada 6 Mei. Nah, selanjutnya itu pada tanggal ada namanya pelatihan dasar kemiliteran ya, itu pada tanggal 13 Mei sampai 13 Juli, berarti sekitar 3 bulan ya pelatihan dasar kemiliteran. Selanjutnya di bulan Juli sampai 15 Juli sampai 30 Agustus itu pelatihan khusus kepala unit pelayanan. Yang terakhir adalah pada bulan September itu sudah masuk di penempatan sesuai wilayah. Jadi cukup lama juga ya persiapannya ini ya. Oke, selanjutnya terakhir kini, nah haknya ya, hak status CPNS ya. Selanjutnya oke, status kepegawaian terhitung mulai penempatan pada bulan September sampai Oktober sebagai pegawai kontrak. Selanjutnya diarahkan menjadi ASN sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya gaji sebagai pegawai kontrak sebesar, berarti pada bulan September ke Oktober itu masih digaji kontrak dulu ya. Gajinya itu 6 sampai 18 juta per bulan sesuai daerah penempatan, bebas tugas dan lingkup pekerjaan. Jadi setelah itu baru dilanjutkan untuk pengarahan ASN ya sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya gaji setelah menjadi ASN sebesar sesuai ketentuan gaji yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah tunjangan selisih penghasilan berdasarkan selisih gaji sebagai pegawai kontrak. Jadi cukup tinggi ya. Nah, lingkup tugasnya itu calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai kepala unit pelayanan di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional ya. Oke, kepala unit pelayanan bertugas memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan makanan bergizi. Ini ya mengenai ini ya. Nah, catatan, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Panitia berhak berubah jadwal. Selanjutnya, selama proses penerimaan tidak dipungut biaya. Ini yang paling penting ya. Jadi ini gratis ya. Selanjutnya setelah proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diberi izin meninggalkan tempat pelatihan. Jadi sekitar 6 bulanan tadi ya, dari bulan apa tadi? Dari bulan Mei ya, Mei sampai September itu tidak boleh teman-teman meninggalkan camp pelatihan begitu ya. Mungkin ini cukup worth it juga ya mengenai ini sarjana penggerak pembangunan. Dia di bawah naungan Badan Gizi ya Nasional yang nanti dimasukkan di unit pelayanan atau ketua unit ya, ketua cabang di kabupaten kota. Kayak misalnya di kabupaten misalnya Bantaeng, Selayar dan sebagainya itu di bagian unit pelayanan, di bagian ketua cabangnya gitu ya. Dan ini mengenai gaji cukup tinggi juga ya, 6 sampai 18 juta tergantung nanti teman-teman di bagian apa gitu ya. Tapi kalau 6 juta sampai 18 juta cukup tinggi ya. Itu belum kalau itu yang kontrak awal ya pada bulan September sampai Oktober. Nah, setelah itu baru teman-teman diangkat menjadi ASN. Lumayan lah ya, cukup tinggi juga. Nah, bagi teman-teman yang berminat, nanti kakak sampaikan di linknya. Teman-teman nanti langsung daftar boleh karena sudah dibuka dari hari kemarin. Silakan mendaftar dan semoga informasi ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin sekian ya informasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.